setiap $1 harga minyak naik, kita itu di fiskalnya itu menjadi defisit atau negatif sekitar antara 5 sampai 7 triliun. Kalau dia sampai katakanlah $100, dia harus menyediakan subsidinya tambah minimal $15 miliar. Kalau dari program-program yang ada, katakanlah mungkin yang dalam pandangannya Pak Halim, Ya. tentu saja ada yang harus kita korbankan supaya APBN kita tidak membengkak. Ya. Mana yang kira-kira prioritas sekali untuk dikorbankan, Pak? Apakah mau tidak mau, apakah subsidi BBM, untuk menekan subsidi BBM, harga BBM itu terpaksa harus disesuaikan secara nilai ekonomisnya atau ada hal lain? Ya, ini tidak ada jawaban yang benar dan salah ya. Artinya ini tergantung pilihan kan. Pilihan dari berbagai opsi-opsi yang ada. Langkah ini kita ngomong langkah yang rasional. Ya. Saya melihatnya seperti itu. Sebagai teknokrat lah, saya bukan politisi, saya nggak punya kepentingan apapun dengan pemerintahan ini. Kita undang Pak Halim justru begitu nih. Karena sebagai teknokrat itu. Karena kalau politisi Pak, ngomongnya suka bersayap Pak. Itu dia. Ngomong gini ada kepentingan dari sini. Betul. Bapak ngomongin sebagai teknokrat, mantan deputi gubernur, orang yang tahu keuangan kita negara. seperti apa gitu. Jadi pilihannya kan yang rasional, paling tidak menurut saya masuk akal adalah, ya mungkin harga, kalau misalnya nanti harga naik BBM ya, itu kan tidak mungkin juga di harga yang sekarang itu dipertahankan. Kecuali kalau kita punya uang yang banyak. Kalau tidak ya berarti kita harus naikin sedikit. Nah sedikitnya berapa, nanti harus diukur. Bagaimana kemampuan masyarakat menyerap kenaikan harga-harga di bidang BBM ini. Gitu ya. Nanti itu diimbangi nanti dengan tentu saja adalah ini satu lagi, bagaimana mengendalikan pengeluaran di fiskalnya. Karena ini ujungnya kan adalah defisit fiskal kita tidak boleh melanggar APBN. Undang-undang APBN 3% itu. Jadi ini ada kombinasi. Ini boleh dinaikin sedikit, pengendalian anggarannya dikendalikan, tetapi mungkin saya juga ingin sampaikan, kita bisa berpikir terbalik ya. Kita ingin mencapai pertumbuhan 5,4% katakan di tahun 2026 ini. Ini targetnya yang di APBN. Oke lah kita turunin dikit. Boleh nggak 5,25, 5,3 gitu kan. Tapi jelas lebih baik daripada yang sekarang 5,1, 5,2. Nah, kita berpikir terbalik. Kita berpikir mulai dari ujung. Pengeluaran yang sekarang ada itu, misalnya MBG, Koperasi Merah Putih. Kita juga tahu tahun lalu disediakan untuk MBG 77 triliun, yang diserap cuma 55 yang diserap, sekitar 80%. Yang sekarang katanya disediakan sampai 335 triliun, walaupun di impresnya ternyata 233 triliun. Ya, saya nggak tahu yang mana yang benar, tapi paling tidak misalnya kita anggap 335 triliun. Ini kan mungkin nggak terserap semua, ya kan? Berkaca pada tahun lalu gitu kan Pak. Tahun lalu. Lalu kita ingin mencapai pertumbuhan ekonomi, menjaga kestabilan sosial, menjaga pendapatan masyarakat. Kita coba inilah, tidak perlu dikurangi, tetapi dibikin prioritas mana duluan yang kita berikan. Gitu loh. Ini jadi penajaman prioritas dan bagaimana agar pengeluaran MBG ini tetap mencapai sasaran, tapi tidak perlu jor-joran. Dan kalau melihat potensi itu ada, bisa dilakukan. Dan bahkan, saya nggak tahu ya, 200 triliun dipakai, itu juga udah gede sekali itu. Ya, betul. Nah itu barangkali dengan angka sebesar itu, kita sudah bisa menggerakkan ekonomi di bawah, gitu maksud saya. Ya, jadi ini tambah itu digerakkan ekonominya, harganya kita kendalikan, kita kasih subsidi sedikit, semuanya ini masih bisa diatur ulang lagi, gitu maksud saya. Dan sehingga program-program yang tadinya kerakyatan itu juga tidak akan hilang dari... Tidak akan hilang. Cuma lebih selektif lebih saja. selektif dan lebih well targeted. Ya. Kan kita dengar ya, walaupun saya juga nggak punya buktinya ya, bahwa pengeluaran untuk MBG itu mungkin ada yang tidak kena sasaran benar. Koperasi Merah Putih mungkin juga begitu. Orang-orangnya malah ada yang belum punya orangnya. Gitu loh. Baru Jadi kantornya aja. Baru kantornya doang. Ya itu maksud saya
Hal-hal seperti ini membuka kesempatan program dilaksanakan, tapi uangnya harus benar-benar well targeted. Jangan sampai banyak kebocoran. Kalau kebocoran mungkin pasti ada lah, tapi dikendalikan gitu loh. Sehingga nanti dampak kepada ekonominya benar-benar bagus gitu. Jadi ini memerlukan koordinasi, perlu apa istilahnya suatu perencanaan dan pemantauan yang kuat gitu. Evaluasi monitor istilahnya monefnya ya, monitoring and evaluasi, kemudian mengambil langkah-langkah perbaikan. Ini yang perlu dilakukan. Tapi Pak, dengan situasi seperti sekarang, di mana ekonomi kita tanda kutip ekonomi komando, ketika Presiden sudah memerintahkan itu, maka semua menteri, Menko, semua tuh harus menjalankan itu. Apakah mungkin itu prioritas yang dilakukan? Walaupun itu juga pemikiran kita juga supaya uang itu jadi tidak dihambur-hamburkan untuk sesuatu yang belum saatnya sebenarnya. Gitu. Iya, itu yang saya melihat sangat disayangkan kalau istilahnya tata pemerintahan kita menjadi tidak berjalan sesuai seperti apa yang pernah kita miliki ya. Artinya ini semua tata kelolanya dengan baik. Kalau ada rapat tentu harus diberikan informasi. Tidak harus selalu yang baik-baik kan. Tapi kita juga bisa menyampaikan hal-hal yang ada risiko. Ini tinggal tergantung bagaimana cara penyampaian. Walaupun saya mendengar katanya Presiden kadang-kadang kalau dia sudah punya mau, pokoknya harus laksanakan gitu dan amankan gitu seperti itu. Sehingga hal-hal yang buruk kita mungkin para menteri mau menyampaikannya juga ada. Iya, mungkin sungkan. Ya, atau takut. Nanti disangkanya nggak support. Jadi maksud saya kalau kondisi seperti ini membutuhkan menurut hemat saya ya skill komunikasi yang lebih lagi dari yang biasa. Dari biasa. Mungkin melalui orang-orang kepercayaannya kali Pak ya. Justru itu. Banyak cara lah, banyak cara. Dan saya yakin juga Presiden kita ini bukan orang bodoh. Bacanya banyak. Dan dia tahu segala macam. Jadi ini tentu yang kita ingin sampaikan di sini adalah ada beberapa opsi-opsi yang rasional kok. Ya. Targetnya mungkin ya dikoreksi sedikit lah. Tidak terlalu banyak. Tetap jalan, cuma nggak usah betul terlampau berlebihan juga gitu Pak. Ini kalau sekarang ini kesannya jor-joran. Nah itu yang kita agak khawatir. Bayangkan dari terutama MBG yang sekarang menjadi sorotan banyak pihak ya. Dari 55 triliun menjadi 300 sekian triliun itu. Waduh, coba bayangkan tuh. 6 kali lipat. Apakah kemampuan birokrasinya, tata kelolanya, pengawasannya juga 5 kali lipat lebih tajam daripada yang 55 triliun. Itu Pak, pertanyaannya. Kenapa misalnya untuk MBG nih, ini kan pakai uang negara. Maksudnya kenapa nggak ada pilot project dulu di beberapa wilayah? Sudah dilakukan. Udah lama itu. Sebelum mereka dilantik. Itu sudah dilakukan pilot project, nah mereka yakin bisa gitu. Walaupun pada kenyataannya ternyata ya nggak sesuai dengan yang diharapkan. Ya ini kan bukan matematika 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8 gitu kan. Nggak begitu. Begitu 2 dipangkatkan 3, itu ternyata ada proses yang membuat diminishing of return kan, seperti itu. Nah, itu yang membuat barangkali manusia ini nggak bisa seperti itu. Kayak mesin 2 tambah 2 ditampuk-tumpuk, selalu tambahnya 2. Saya cuma khawatir kalau nanti opsi BBM dinaikkan, publik akan bilang, kenapa nggak pangkas saja dana MBG gitu. Sehingga terjadi perdebatan itu yang dikhawatirkan. Karena kan respon publik lumayan negatif terhadap Iya, makanya tadi saya bilang ini perlu ada leadership. Mungkin Pak Prabowo sih saya kira sangat solid ya, kuatnya. Cuma di bawahnya ini ya tadi kalau saling tenggang rasa, sungkan, nggak mau ngomong yang buruk-buruk gitu kan, berbahaya buat Republik. Dan ini harus benar-benar harus dibangun oleh para pembantu presiden yang benar-benar menguasai situasi lapangan ya Pak Halim ya. Karena kalau kita lihat ya, imbasnya dari harga BBM naik. Pasti
biaya operasional distribusi MBG juga akan naik. Naik pasti. Kemudian kalau terjadi inflasi, berarti harga bahan bakunya pasti akan naik. Transportasi. Persis. Dan itu harga bahan baku yang naik. Iya. Pasti naik tinggi. Pasti tuh. Naik semua. Pasti kalau ini tidak selektif, Ya. ujung-ujungnya yang tadinya 300 sekian 335. 335 triliun otomatis kalau semua tidak dijalankan tidak selektif pasti akan membengkak juga. Iya, betul. Tetapi tidak untuk tujuan yang well targeted tadi. Ya. Jadi memang ini apa istilahnya ya? Coba kita gelar di meja gitu kan. Kondisinya kita udah paham. Kita jembrengin gitu Pak ya. Risiko-risikonya ada loh. Tidak hanya risiko untuk kepentingan program-programnya itu mungkin tidak well targeted, tapi juga punya dampak kepada persepsi risiko terhadap perekonomian Indonesia. Ini yang tadi saya sampaikan. Orang melihatnya, waduh, ini Indonesia lagi pesta pora nih, jangan-jangan nggak ada yang mengendalikan. Sehingga fiskalnya nanti meledak. Lalu kemudian kalau fiskalnya defisitnya tiba-tiba di atas 3%, pilihannya apa? Begitu. Ini adalah risiko yang sekarang bukan lagi risiko kan, sudah kejadian. Harga minyak ini akan naik. Risiko untuk naik lebih tinggi di depan mata. Oke, Pak Paliman punya pengalaman panjang ya dari berbagai presiden. Ya. Sebenarnya situasi yang sekarang nih, perang Iran versus Israel dan Amerika, dan melibatkan Timur Tengah secara umum, itu segenting apa Pak situasi yang sekarang? Segenting Pak ya, bukan segenteng. Kalau segenteng itu program, ini segenting Pak. Segenting. Iya, saya kira tadi sudah bisa dibaca ya, bahwa situasi saat ini itu untuk Indonesia, mungkin negara lain beda. Saya kira cukup genting. Cukup genting. Karena apa? Ini akan terkait dengan tadi posisi fiskal. Yang orang sudah tahu fiskal kita itu menuju ke arah melebarnya defisit yang membutuhkan pembiayaan. Membiayai defisitnya itu. Itu dari utang paling tidak. Nggak ada lagi kan. Nggak ada lagi, pemerintah kan bukan perusahaan. Ya. Kalau perusahaan bisa IPO. Betul. Kalau masa kita mau IPO, mau mengundang pemilik dari mana lagi? Jual pulau nggak bisa jual pulau. Itu dia. Jadi maksud saya ini cukup genting. Karena ada resiko yang membuat tatanan ekonomi kita bisa terkena semua aspeknya. Dan tadi itu, kalau rating dari Moody's sudah, S&P yang belum, dia masih menunggu bagaimana reaksi dari atau katakanlah langkah penyesuaian yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan kejadian kasus perang ini tentu membuat langkah-langkah penyesuaian istilahnya itu ya. Ini bukan langkah diplomatik ini, tapi memang istilahnya penyesuaian. Itu makin perlu dilakukan, gitu loh. Itu yang saya bilang itu karena apa? Karena masyarakat kita sekarang ini sangat tergantung kepada program-program bantuan sosialnya pemerintah. Iya, sangat. Nah itu, ini kuncinya di situ. Itu fakta pertama. Fakta kedua, kita tidak punya kemampuan untuk membiayai semua program kerja yang populis itu, mengingat pertumbuhan pendapatan negara itu ternyata terbatas. Tahun lalu bahkan hanya bisa 91% dari target. Sehingga ya berarti tahun ini memang diharapkan pendapatan negara kita bisa tumbuh tinggi. Tetapi saya rasa tidak sangat realistis kalau untuk berharap tumbuhnya itu sampai 20%, 30%. Saya rasa susah. Terlalu tinggi mimpi? Terlalu tinggi. Jadi perlu dipotong lah. Saya bikin beberapa skenario yang membuat mungkin kalau 15%, walaupun itu juga tinggi, tapi mungkin masih oke lah. Sementara pengeluarannya barangkali seperti yang direncanakan di APBN 2026 dengan asumsi tidak seluruh 100% bisa dipakai, 95% itu masih oke. Kita masih oke. Namun tiba-tiba muncul risiko perang ini. Nah ini mengubah semua lagi hitung-hitungan tadi.